Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Fadli Afari. Di sini kami akan menjelaskan tentang integral lipat 3. Baik, kita masuk ke materi. Terdapat 6 urutan per integral yang mungkin, yang mana saja di antara mereka akan menghasilkan jawaban 7/3. Daerah umumnya, perhatikan suatu daerah S terbatas di ruang dimensi 3 dan dilingkungi di dalam suatu balok B. Andaikan F dalam kurung X, Y, Z didefinisikan pada S dan berikan F nilai 0 di luar S. Kemudian didefinisikan integral 3 F dalam kurung X, Y, Z dalam kurung df sama dengan integral 3 f x y z df. Integral di ruas kanan didefinisikan pada catatan pembukaan kita, tetapi kita berarti bahwa integral tersebut mudah untuk dihitung. Sebenarnya jika di himpunan cukup rumit, kita mungkin tidak mampu melakukan perhitungan itu. Andaikan S adalah himpunan Z sederhana dalam kurung garis-garis tegak memotong S menurut garis tunggal, dan andaikan S adalah proyeksi pada bidang X, Y, maka integral 3 f x y z dv sama dengan integral 3 dalam kurung integral 2xy 1xy f dalam kurung x, y, z dz dA. Sebagai tambahan, jika S XY adalah himpunan Y sederhana, kita dapat mengulang tulis integral lipat 2 sebelah luar sebagai sebuah integral lipat. Integral 3SF dalam kurung X, Y, Z dF sama dengan integral 02 A1 integral 21 integral 2xy 1x f x y z dz dy dx. Urutan peintegralan lain boleh jadi memungkinkan tergantung pada bentuk S. Tetapi dalam fungsi, dalam tiap kasus kita seharusnya mengharapkan limit dari integral sebelah dalam berupa fungsi 2 peubah, yang kemudian pada integral tengah berupa fungsi 1 peubah, dan yang di sebelah luar berubah konstanta. Oke, akan dilanjutkan ke teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi integral lipat 3 atau yang disebut juga koordinat kartesius. Konsep yang diwujudkan dalam integral tunggal dan lipat 2 meluas secara wajar ke integral lipat 3 dan ke lipat n. Perhatikan suatu fungsi f3 peubah yang didefinisikan atas suatu daerah berbentuk balok B dengan sisi sejajar sumbu-sumbu koordinat. Kita tidak dapat lagi menggambarkan grafik F atau dimensi 4 yang diinginkan, tetapi kita dapat menggambarkan B, bentuk suatu partisial P dan B dengan melewatkan bidang-bidang B sejajar dengan koordinat. Jadi memotong B ke dalam balok-balok bagian B1, B2 sampai dengan Bn. Adapun sigma n k sama dengan 1 f dalam kurung x, k, y, k, z, k, dan delta v, k. Dengan delta f k sama dengan delta e k, delta y k, dan delta z k adalah volume B k. Andaikan nomor partisi nilai mutlak P ini adalah panjang diagonal terpandang dari suatu balok bagian-bagian, maka kita definisikan integral lipat 3 dengan integral lipat 3 B F dalam kurung X, Y, Z, dV sama dengan nilai P mendekati 0 integral N K sama dengan 1 F dalam kurung X, Y, Z, dan delta V, K. Pertanyaan tentang fungsi apa yang dapat diintegralkan muncul di sini sama hanya seperti pada integral tunggal dan lipat 2. Tentu saja cukup bahwa f continue
di B sebenarnya kita membolehkan beberapa kontinuan. Sebagai contoh, pada sejumlah berhingga permukaan mulus, kita tidak membuktikan atau suatu tugas yang sangat sukar, tetapi kita menyatakan bahwa ia benar. Seperti yang Anda harapkan, integral lipat 3 mempunyai sifat-sifat baku kelinearan, penjumlahan pada himpunan-himpunan yang bersekutu hanya pada suatu permukaan batas, dan pembandingan. Akhirnya integral lipat 3 dapat dituliskan dengan integral berulang rangkap 3 seperti sekarang kita ilustrasikan. Mungkin kalian dapat melihat contoh seperti ini. Itu tadi mengenai integral lipat 3, kemudian akan dilanjutkan materi selanjutnya. Saya akan melanjutkan materi dari kelompok saya, yaitu tentang integral lipat 3. Ketika suatu benda pejal S di ruang 3 mempunyai suatu sumbu simetri, perhitungan integral lipat 3 atau S seringkali dipermudah dengan koordinat silindris atau tabung. Koordinat silindris dan kartesius dihubungkan oleh persamaan X sama dengan R cos theta, Y sama dengan R sin theta, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Sehingga fungsi f x y z berubah menjadi f x y z sama dengan f R cos theta R sin theta Z, menghasilkan f R theta dan Z. Selanjutnya di sini ada contoh yang bisa kalian baca, kalian perhatikan dan dapat kalian pahami. Mungkin itu saja, sekian dari saya. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang integral lipat 3 dalam koordinat bola atau sferis. Pada gambar 1 adalah koordinat sferis yang mempelajari persamaan X sama dengan rho sin gamma cos theta, Y sama dengan rho sin gamma sin theta, dan Z sama dengan rho cos gamma. Menghubungkan koordinat sferis dan kartesius bisa kita lihat di gambar 2. Elemen volume dalam koordinat sferis disebut bola baji bola. Walaupun kita menghilangkan rinciannya, dapat diperhatikan bahwa volume baji bola yang ditunjukkan adalah delta V sama dengan rho kuadrat sin gamma delta rho delta T dan delta gamma. Dengan rho theta gamma, sebuah titik di baji yang dipilih secara tepat. Pempartisian suatu bola pejal S dengan menggunakan suatu kisi bola yang membentuk jumlah yang cocok dan dengan mengambil limit akan menghasilkan suatu integral dengan bentuk dz, dy, dx diganti oleh rho kuadrat sin gamma d rho, d theta, dan d gamma. Bisa kita tuliskan integral lipat 3 f x y z dv sama dengan integral lipat 3 f rho sin gamma cos theta, rho sin gamma sin theta, dan rho cos gamma. Sekian Sekian dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.